Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita curahkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rezeki dan karunia-Nya sehingga kita dapat diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya, serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing pembahasan yang berkaitan tentang remaja. Kira-kira apa ya yang akan saya bahas? Ya, kali ini saya akan membahas tentang remaja dan pergaulannya. Dan judul yang saya angkat adalah terwarnai atau mewarnai. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih remaja dalam pandangan para ahli dan dalam pandangan Al-Quran. Remaja menurut Santrok, seorang ahli psikologi yang bergelar PhD, bahwa remaja atau adolescent adalah masa transisi dari anak-anak dan dewasa yang ditandai dengan berubahnya biologis, kognitif, dan sosial emosional. Sedangkan dalam pandangan Al-Quran, remaja dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 54. Yang di dalamnya kita tahu tentang tahapan manusia. Yang pertama, manusia diciptakan dari keadaan lemah. Kemudian, dari keadaan lemah, manusia dijadikannya kuat. Kemudian setelah kuatnya, manusia dijadikan lemah dan beruban. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa remaja merupakan masa kuatnya manusia atau yang biasa kita kenal dengan usia balik. Usia ini antara usia 15 sampai 60 tahun. Setelah kita mengetahui pengertian remaja dalam pandangan para ahli dan Al-Quran, yang harus tertanam dalam diri kita adalah bagaimana sih kita menjalani masa remaja ini dengan baik dan benar. Apa takarannya? Tentunya kita sebagai remaja muslim harus mematok takaran dari Al-Quran dan As-Sunnah agar menjadi pribadi remaja muslim yang unggul dan baik. Sebagai remaja muslim yang unggul dan baik, kita tentunya harus mengetahui apa yang terjadi di sekeliling kita, dan tentunya kita mengetahui pada zaman sekarang kita mengenal istilah era industri 4.0. Apa sih era industri 4.0 itu? Era industri 4.0 secara singkat adalah zaman di mana interaksi manusia dengan teknologi sangat erat, sampai-sampai tak bisa terpisahkan. Contohnya saja pada bidang industri. Manusia menggunakan mesin-mesin untuk memproduksi barang-barang mereka dalam jumlah massal yang menggantikan manusia. Tentunya ini berpengaruh besar pada bidang-bidang lainnya, dan yang berdampak besar itu adalah bidang ekonomi dan pendidikan. Tentunya sistem pendidikan saat ini tidak relevan lagi dalam bidang pekerjaan. Kemudian dalam bidang telekomunikasi, kita telah dipermudah dengan adanya internet. Kita dengan mudahnya berkirim pesan dengan sangat cepat karena kehadirannya internet ini. Namun,
Selain dari keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh era industri 4.0 ini, kita mengalami dampak yang sangat besar yang saya rangkum dari sebuah blog Cloud Host Web. Dampak yang pertama adalah dampak di bidang sosial. Dampak di bidang sosial ini yaitu karena mesin-mesin menggantikan manusia, menjadikan lapangan pekerjaan menjadi berkurang. Dan kita mengenal adanya sosial media. Ini hadir ketika internet hadir, di mana adanya sosial media menjadikan kita memungkinkan untuk saling tukar-menukar informasi dengan sangat-sangat cepat. Dan apabila kita tidak memiliki filternya, maka dimungkinkan bahwa yang menjadi dampaknya adalah perilaku kita. Akhlak kita menjadi merosot, perilaku kita menjadi buruk, tidak beretika karena pertukaran informasi tadi, sehingga kita menjadi bebas nilai, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Makanya untuk menjadi remaja muslim yang baik, kita harus memiliki filter. Nah, filternya ini apa? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam bidang politik, karena mesin-mesin menggantikan manusia tadi menjadikan angka pengangguran menjadi tinggi. Kemudian di bidang ekonomi, kita dalam membuat usaha harus memiliki modal yang besar dan memiliki inovasi dalam membuat model usaha. Model usaha harus berbeda dari model-model usaha dari zaman sebelumnya. Setelah kita mengulas dampak yang terjadi dari era industri 4.0 ini, saya ingin lebih mengulas lagi dari dampak sosialnya. Dari pemaparan saya sebelumnya bahwa dampak sosial berpengaruh kepada akhlak kita. Apabila kita tidak memiliki filter, maka akhlak kita menjadi merosot, menjadi bobrok. Tetapi apabila kita memiliki filternya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah kita tetap bisa berpegang teguh kepada yang benar. Kita memiliki furqan, istilah dalam Al-Quran, yaitu membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara yang baik dan buruk untuk kita lakukan. Fenomena yang terjadi saat ini adalah teknologi yang semakin canggih, tapi semakin canggihnya teknologi tak sejalan dengan semakin tingginya akhlak. Karena para ilmuwan tidak sanggup untuk mengambil andil dalam perubahan akhlak yang baik. Tidak seperti zaman Rasulullah SAW dalam waktu yang relatif singkat dapat merubah adat istiadat yang sudah terjadi turun-temurun dan telah mendarah daging di kalangan Arab jahiliyah pada masa itu. Dari tadinya memiliki pola hidup yang buruk menjadi memiliki pola hidup yang baik sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu saja mereka mengikuti Rasulullah bukan sebagai pribadi Muhammad, sebagai manusia biasa, tetapi mereka sadar bahwa Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur dan sembahan yang wajib mereka ikuti. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena pada zaman sekarang kita melihat fenomena misalnya kasus perokok. Perokok walaupun mengetahui bahaya dari rokok, kemudian ilmuwan telah mengungkap kandungan-kandungan yang ada di dalam rokok, tapi mereka tetap saja merokok karena mereka tidak mengetahui apa manfaat dari berhenti dari merokok.
Sedangkan orang-orang pada zaman jahiliyah tahu apabila mereka meninggalkan adat istiadat yang lama, mereka akan selamat karena mengikuti Rasulullah yaitu utusan Allah. Mereka akan selamat di dunia dan di akhirat. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hanya aturan Allah lah yang bisa merubah manusia yang paling keji sekalipun menjadi manusia yang amat mulia dan terjamin untuk masuk surganya. Kemudian kita sebagai remaja muslim, hal apakah yang menjadi pertanyaan adalah hal apakah yang harus kita lakukan untuk menanggapi dampak dari era industri 4.0? Ada 3 langkah. Pertama, kita harus meyakini bahwa semua hal yang terjadi adalah sunatullah Allah. Kedua, kita tidak boleh melupakan identitas kita sebagai muslim dan mukmin. Ketiga, kita harus menjadi remaja muslim idaman yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kriterianya adalah pertama, bahsotan fil ilmi wal jismi, yaitu luas ilmu dan kuat fisik, yang tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 247 berkenaan tentang kisah Talut. Kemudian kriteria yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasul, amanu hajaru jihadu. Apa itu amanu? Kita harus menanamkan ketauhidan di dalam diri, yaitu meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb Malik Ilah kita. Kemudian hajaru, meninggalkan sesuatu yang buruk menuju menggantikannya dengan sesuatu yang baik. Ketiga, jahadu, yaitu mengajak remaja-remaja di sekitar kita agar berperilaku baik sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kriteria ketiga adalah hidup di lingkungan orang-orang soleh. Kriteria keempat adalah tujuan hidup muslim itu beribadah. Jadi kita sebagai remaja muslim itu harus paham bahwa tujuan kita hidup adalah hanya untuk beribadah seperti tertuang dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian kriteria kelima adalah menjadi pelopor atau yang mewarnai. Ini sangat penting karena apabila kita menjadi pelopor, maka dampaknya akan sangat terlihat. Hal ini bukan karena ingin eksis atau ingin tenar, tapi untuk selamat di dunia dan di akhirat dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Hal ini wajib kita lakukan selain untuk memperkuat diri dan orang-orang di sekitar kita agar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini juga harus terus dilakukan karena apabila kita menunjukkan titik lemah kita, musuh akan terus mengejar kita sampai kita mengikuti mereka, seperti tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 120, di mana Yahudi dan Nasrani tidak akan rela sampai kita mengikuti ajaran-ajaran mereka. Ya, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sesungguhnya kesalahan berasal dari diri saya pribadi dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.